يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan nikmat yang sangat begitu banyak kepada kita semua. Ya alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pada hari ini kembali kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmatnya untuk merasakan kehidupan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore menjelang malam ini kembali kita bisa berkumpul di Masjid Al-Banna ini, di mana insyaallah taala pada pertemuan kali ini kembali kita akan bahas kitab Al-Jami' dari kitab Bulughul Maram bi Jam'i Ahadits Ahkam ditulis oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang dimana kitabul Jami' ini adalah merupakan kitab pelengkap, ya kitab pelengkap dari apa yang dibahas oleh beliau rahimahullahu taala dalam kitab Bulughul Maramnya, yang dimana kitab Bulughul Maram merupakan kitab yang berisikan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan masalah fikih. Dan kitabul Jami' ini kitab pelengkap yang berisi tentang hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan masalah adab, yang bertemakan masalah akhlak, yang bertemakan masalah doa-doa yang penting diketahui oleh setiap orang muslim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita nikmat sehat wal afiat, kemudian ya diberikan perlindungan dari segala macam penyakit, keburukan dan lain sebagainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya berikan kepada kita keistiqomahan untuk terus berada di atas sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan keistiqomahan untuk terus mempelajari ilmu agama, diberikan keistiqomahan untuk beramal dengan apa yang sudah kita ketahui ilmunya. Kemudian pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga teman-teman saudara kita ya Allah Subhanahu wa taala berikan ujian musibah kepada mereka, yaitu berupa musibah semacam sakit dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada mereka, kemudian diangkat penyakitnya tanpa bekas dan diberikan kesabaran dan juga kemudahan untuk melewati musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Kemudian setelah kita mengucapkan ats-tsana atau mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kita lupakan salawat dan salam tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya serta para pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwah fid din rahimani wa rahimakumullah dan juga akhwat fillah. Insyaallah taala pada hari ini kita akan menjelaskan tentang Kitabul Jami' yang berkaitan dengan adab dan juga akhlak yang harus diketahui oleh setiap orang muslim, yang dimana pada pertemuan terdahulu sudah kita menjelaskan tentang hukum memfitnah, yaitu hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam di kitab ini nomor 1551, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannah al-qattat, atau tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala orang yang suka memfitnah, orang yang suka untuk melakukan namimah dan lain sebagainya. Ini sudah kita jelaskan. Kemudian insyaallah taala pada hari ini kita akan menjelaskan tentang hadis yang ke-1552 dari kitab Bulughul Maram yang berkaitan dengan keutamaan meredam amarah. Keutamaan meredam disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab ini, yaitu beliau rahimahullahu taala menukil hadis dari Anas bin Malik. Beliau rahimahullahu taala mengatakan an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik qala, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man kaffa ghadabahu, barang siapa yang bisa meredam amarahnya, kafallahu azza wa jalla anhu adzabah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menahan dia dari sisaannya. Rawahu At-Tabarani fil Awsat. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani rahimahullahu taala. Jadi pada hari ini insyaallah taala kita akan menjelaskan tentang keutamaan meredam amarah, yang dimana Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani bawakan hadis yang pada saat ini kita jelaskan tentang pentingnya kita untuk meredam amarah. Walaupun hadis ini diperselisihkan pendapat oleh para ulama kita,
Yang rajih adalah memang hadis ini tersebut sebagai haditsun dhaif atau hadis yang lemah. Karena dalam sanadnya ada seorang periwayat yang tersebut ya sebagai periwayat yang lemah atau periwayat yang dhaif, yaitu Khalid ibnu Burd ya. Dan juga ya Khalid ibnu Burd ini para ulama ya jarah wa ta'dil ini membincangkan dirinya. Dan juga di situ ada periwayat al-mudallis, ada periwayat yang dia itu adalah tersebut sebagai tadlis atau mudallis atau menyembunyikan gurunya. Maka dari inilah penyebab para ulama kita menghukumi hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita jelaskan pada hari ini yang merupakan hadits yang dhaif atau hadits yang lemah. Dan sebagaimana sudah kita jelaskan pula pada pertemuan terdahulu, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar ini dalam kitabnya Bulughul Maram tidak hanya membawakan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih saja. Beliau bawakan hadis yang dhaif, hadis yang lemah, kemudian bahkan hadis yang munkar terkadang beliau tuliskan, hadis yang ma'lul, hadis yang bermasalah. Dan beliau pun jelaskan di situ. Demikian pula ketika menjelaskan hadis ini, beliau rahimahullahu taala membawakan syahid atau membawakan hadis yang semisal ini yang maknanya sama ya dari riwayatnya ya Ibnu Abi Dunya. Tapi para ulama yang lainnya tetap mengatakan hadis ini adalah hadis yang lemah. Namun walaupun hadisnya lemah, tapi maknanya adalah ya beriringan, yaitu pentingnya kita untuk senantiasa menjaga amarah kita. Karena apa? Karena banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang pentingnya kita untuk meredam amarah. Dan sudah kita jelaskan pula ya, apakah hukum asal marah? Marah ini boleh atau tidak kira-kira secara hukum asal? Boleh atau tidak? Ya. Boleh kira-kira? Boleh karena ini sifat manusiawi. Apakah marah ini semuanya hukumnya haram? Tidak, karena ini adalah sifat manusiawi. Ya seorang bisa dia marah. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan man istaghdaba wa lam yaghtab fahuwa himar. Siapa seseorang yang dipancing untuk marah tapi kemudian dia enggak marah, sama seperti himar. Apa itu? Keledai. Karena seyogyanya seorang ketika ya ada orang lain bermasalah dengannya, misalkan dia noel istrinya atau yang lainnya, maka sifat manusiawi kita ini adalah marah. Dan marah ini adalah sifat manusiawi. Tentunya tidak diharamkan secara mutlak. Karena memang semua kita ini ya pasti pernah merasakan marah. Nah sehingga kita katakan bahwasanya marah itu selamanya atau marah itu tidak selamanya dilarang oleh syariat. Ada marah yang terlarang, ada marah yang tidak terlarang. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, yang dimana beliau membuat kitab yang tersebut sebagai Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Ya, Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Ini kitabnya ya. Jadi samping kitab Bulughul Maram. Yang dahulu dijelaskan di sini ya oleh Ustadz Sulam kalau tidak salah ya. Mungkin masih atau saya tidak tahu ya. Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Yang dimana Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin merupakan penulis ulama besar ya dalam madhab Hambali, yaitu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Yang dimana kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini adalah ringkasan dari kitab Minhajul Qasidin. Kitab tulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Ya, Minhajul Qasidin adalah tulisan Ibnul Jauzi yang beliau itu meringkas dari kitab Ihya Ulumuddin. Tulisan siapa ini? Tulisan Al-Imam Al-Ghazali. Ya, jadi beliau Ibnul Jauzi ini mengambil riwayat-riwayat yang sahih dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang tersebut dalam kitab tersebut ya banyak sekali hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang lemah. Kemudian Al-Imam Ibnul Jauzi itu ya meringkasnya dan mengambil riwayat yang absah saja. Tersebutlah sebagai kitab Minhaj Al-Qasidin. Nah, Minhaj Al-Qasidin ini ternyata masih banyak karena menjelaskan tidak hanya sekedar tazkiyah atau membersihkan diri. Demikian pula berkaitan dengan masalah fikih. Akhirnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi pun ya meringkasnya menjadi Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin yang berisikan tentang tazkiyatun nufus saja, adapun fikihnya beliau tidak bawakan. Karena masalah fikih banyak ulama-ulama yang menuliskannya. Demikian pula Ibnu Qudamah punya kitab namanya adalah
Al-Mughni, ya kitab yang sangat begitu besar yang berkaitan dengan ya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dalam masalah fikih. Nah, beliau rahimahullah taala, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau pernah mengatakan dalam kitabnya Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin tentang orang-orang yang marah. Beliau rahimahullah taala mengatakan wan nasu fi quwwatil ghadab derajat thalath. Manusia itu dalam kuatnya dia marah ada 3 derajat. Jadi orang marah itu ada 3 derajat, ada 3 macam. Kata beliau rahimahullah taala. Yang pertama beliau sampaikan ifrat, orang yang berlebih-lebihan dalam marahnya. Ifrat atau orang yang berlebih-lebihan dalam marahnya. Yang kedua beliau mengatakan watafrid, orang yang meremehkan marah, artinya nggak mau marah dia. Kemudian wali'tidal, orang yang pertengahan marahnya, tidak berlebih-lebihan, demikian pula tidak meremehkan tatkala dia marah, artinya dia nggak marah sama sekali. Orang yang tafrid ini ya. Tadi ada orang yang ifrat. Ifrat itu orang yang berlebih-lebihan ketika marah. Ada namanya tafrid, orang yang meremehkan marah. Kita nggak boleh marah sama sekali. Yang nggak boleh marah sama sekali. Yang ketiga adanya i'tidal. Al-mu'tadi ini adalah orang yang pertengahan antara 2 sikap ini, yaitu ifrat sama tafrid. Beliau rahimahullah taala mengatakan, "Fala yuhmadul ifrat fiha." Adapun orang yang marahnya berlebih-lebihan maka tidak dipuji, tidak terpuji perbuatan tersebut. Li'annahu yukhrijul aqal. Li'annahu yukhrijul aqal wad-din, karena marah tersebut bisa mengeluarkan akal, demikian pula agama dari fungsinya. Fala yabqa lil insani ma'a dzalika nadharun wala fikrun wala ikhtiyar. Maka tatkala orang ini marahnya secara berlebih-lebihan hingga akhirnya dia tidak lagi punya fungsi akal yang sehat, tidak bisa lagi berpikir, demikian pula tidak bisa lagi dia untuk memilih. Maka macam yang pertama, ketika seorang itu marahnya ifrat, berlebih-lebihan, hukumnya adalah tidak boleh, tidak boleh. Baik itu dalam masalah keduniaan maupun dalam masalah akhirat. Kalau marahnya berlebih-lebihan maka tidak boleh. Walaupun sebabnya adalah sebab yang syar'i, misalkan ketika ada umpamanya ada seorang yang menghinakan syariat, ini kita wajib untuk marah. Namun kemudian kita membalasnya dengan ifrat, berlebih-lebihan. Akhirnya orang tersebut pun ya kita bunuh atau yang lainnya. Ya, atau yang lain, misalkan contoh ketika ada misalkan ada seorang orang-orang kafir atau ada produk orang kafir yang dia, atau ketika negara orang kafir ini menghina agama kita misalkan. Kemudian di negara ini ada produk-produk tertentu yang dikeluarkan. Dan kemudian kita marah. Ini adalah sebuah hak yang bagus, sikap kita marah. Ketika Islam dilecehkan, Nabi SAW diremehkan, dilecehkan dan lain sebagainya. Kemudian lantas kita pun ya umpamanya memboikot serampangan. Ternyata banyak saudara kita yang terkena efeknya di situ. Ya kita nggak mengatakan pemboikotan itu dilarang, tidak ya. Tapi ketika kita berlebih-lebihan kepada sesuatu ya hingga akhirnya ada madorot yang timbul lebih, maka termasuk berlebih-lebihan dalam marah. Ini masalah agama, apalagi masalah keduniaan. Ya, masalah keduniaan. Ketika ada orang yang rese sama kita nih, atau dia misalkan yang mencela kita dengan 1 kali celaan, botak misalkan, marah kita, marah misalkan. Boleh nggak kita marah di situ? Boleh. Boleh kita ngomong membalasnya, boleh atau tidak? Gondrong, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Karena sudah kita jelaskan ya, di antara kebolehan adalah al-jaza min jinsil amal, atau ya kita itu melakukan membalas keburukan dengan keburukan yang semisal. Tapi kalau sudah berlebihan marahnya, dia cuma ngomongin botak, kemudian langsung dia yang gondrong, kita botakin di situ. Berlebihan di sini, maka tidak boleh. Jadi apapun yang sudah berlebihan ini nggak boleh. Jangankan kita ini ngomongin masalah ya tadi marah ya, masalah yang lain, bahkan seorang yang dia bersedekah pun tidak boleh berlebih-lebihan. Demikian pula dalam masalah-masalah yang lainnya. Ini adalah pihak yang pertama
yang dimana marahnya tidak boleh itu orang yang berlebih-lebihan dalam marah atau tersebut sebagai ifrat, kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Dan beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan pihak yang kedua, wat tafrid, yaitu orang yang meremehkan marah. Ya dia bodoh amat, gak pernah marah sama sekali. Ketika ada seorang muslim, ada orang-orang muslim diintimidasi, ya sekarang di mana tuh? Negara apa sekarang? Yang jilbab gak boleh di mana? Hah? Banyak ternyata. Di India. Kita anggap itu biasa misalnya. Sama sekali hati kita enggak marah dengan itu. Ya udah karena jauh gitu kan. Atau ketika ada seorang yang mengatakan misalkan ya, bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj misalkan ya, ini adalah update-nya dari para sahabat untuk Al-Qur'an. Ya, Khalifah Umayyah setelah Quran dibukukan. Misalkan karena apa? Dia mengatakan Masjid Aqsa itu belum ada di zaman Nabi, baru ada di zaman Khalifah ya, misalkan Umayyah. Kemudian dikatakan kok di sini ada di Al-Qur'an ada tersebut ya Masjid Aqsa. Oh ini update-nya dari mereka. Wallahu a'lam ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sebuah perkataan yang keji kepada Al-Qur'an. Seorang yang dia merasa terbiasa atau tidak marah dalam masa ini adalah ya sebuah cacat dalam dirinya. Wajib dia marah. Agama kita ini nista di sini. Maka wajib kita untuk marah. Nah, ketika seorang enggak marah sama sekali, kemudian ya istrinya misalkan ditoel sama laki-laki lain ya, ayo Pak silakan toel lagi. Bahaya ini. Atau enggak marah sama sekali. Ini pun salah kata beliau rahimahullahu taala. Fi hadhil quwwa aidan madmum. Ya kuatnya atau orang yang melakukan ini adalah madmum ya tercela ini marah seperti ini yaitu meremehkannya. Li'annahu yabqa la himayata lahu wala ghirah, karena orang ini tidak ada perlindungan dalam dirinya, demikian pula tidak ada kecemburuan dalam dirinya. Ini sudah hilang. Ya karena disebabkan banyak kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga filter kecemburuan kita dalam masalah agama, masalah akhlak hilang. Ya, ketika anak kita atau istri kita melakukan kemungkaran, kita anggap ini adalah sebuah hal yang biasa. Ini adalah sebuah hal yang salah. Maka tatkala ada suami yang membiarkan ya istrinya, demikian pula anaknya, dia melakukan maksiat kepada Allah dan dia masih bisa tersenyum, tersebut sebagai siapa mereka? Yaitu dayut yang tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga wajib seorang itu punya sifat cemburu, ya punya sifat ghirah, demikian pula punya sifat himayah atau mempertahankan dirinya. Ketika ada orang yang macam-macam, siap, lo jual gue beli, begitu kan ya. Walaupun dengan keilmuan ya. Jadi ini baik yang berkaitan dengan dunia maupun akhirat. Agama kita dilecehkan nggak apa-apa. Allah nggak butuh untuk nolong. Lah, in tansurullah yansurkum ya. Apabila engkau ini menolong Allah, maka Allah akan menolong engkau. Bagaimana dengan ayat ini? Ya, atau yang lainnya misalkan. Enggak usah adzan pakai speaker. Karena apa katanya? Karena apa? Karena Allah enggak tuli. Untuk apa manggil Allah dengan suara keras? Emang siapa yang manggil Allah dengan adzan kan? Kita manggil manusia untuk sholat dan seterusnya. Kita bisa marah dengan hal ini adalah hal yang lumrah. Kalau kita enggak rasa sama sekali, oh ini biasalah ya. Di zaman Nabi udah seperti itu. Ya, adzan dianggap ini zaman dahulu udah seperti itu, santai aja. Nah ini ada masalah dalam iman kita. Tetap kita wajib marah, tapi marah kita harus ada hikmahnya, dengan hikmah. Tidak boleh dengan tadi i'tidal atau berlebih-lebihan. Oh udah kita ini, ya nggak boleh. Tapi ada hal-hal yang perlu ya kita jaga dalam marah tersebut. Nah kemudian yang ketiga adalah beliau rahimahullahu taala mengatakan fayan bagi an yatlub al-wasat bainat tarafain. Maka hendaklah seorang itu ketika dia marah, maka hendaklah bersifat al-wasat atau pertengahan dari dua sifat tersebut. Atau i'tidal tadi kita jelaskan. Jadi enggak berlebih-lebihan dalam marahnya hingga akhirnya dia pun kehilangan fungsi akalnya. Ya, dia melakukan hal-hal yang tercela. Kita boleh marah ketika melihat kemungkaran, boleh. Kita bahkan ini adalah sebuah tanda keimanan kita. Tatkala ada kemungkaran, kita marah dengan kemungkaran tersebut. Kita wajib untuk menghilangkan kemungkarannya. Tapi harus baik dengan cara yang baik.
Marah kita harus i'tidal, harus pertengahan. Jangan sampai kita berlebih-lebihan hingga akhirnya kita itu mencegah kemungkaran dengan kemungkaran yang semisal. Itu enggak boleh kata ulama. Ya, karena dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang ya an-nahyu 'anil munkar alla yakuna nahyuka 'anil munkar, ya, atau ya an yakuna nahyuka 'anil munkar ghairu munkar. Dan hendaklah tatkala engkau ini ya, yaitu dengan cara yang ma'ruf syaratnya. Inilah i'tidal. Inilah al-wasat, inilah pertengahan ketika seorang itu marah, baik itu ketika dalam perkara dunia maupun dalam perkara akhirat. Nah, bagaimana cara membedakannya? Membedakannya adalah ketika orang ini dia marah, ya, kemudian setelah beberapa hari dia malu dengan kemarahannya yang kemarin. Tandanya dia berlebih-lebihan. Kadang kan seperti itu ya. Ada orang punya masalah, kemudian kita marah, hacimaki itu, waduh, nggak kerasa tuh, kita anggap ini bagus. Besoknya kok saya udah kayak anak kecil ya. Padahal saya punya juga urusan juga sama anak kecil, tapi marah-marahinya begitu ya. Atau yang lainnya. Nah, maka ini tidak baik ya, tidak baik. Nah, sehingga kita katakan tadi bahwa saya tidak semua marah itu tercela. Ada marah yang madmum, ada marah yang tercela, ada marah yang yang mahmud atau marah yang terpuji. Marah yang tercela tadi apa? Yaitu ifrat sama tafrid, berlebih-lebihan sama meremehkan. Marah yang terpuji adalah i'tidal atau pertengahan. Demikian. Jadi marah itu hukumnya tidak mesti dia haram. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan tentang orang-orang yang bertakwa. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Ali Imran, surat yang ketiga ayat yang ke-133, 134. Allah Subhanahu wa taala firmankan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Maka percepatlah, bergaslah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga Allah yang luasnya itu ya selangit dan juga sebumi, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Allah di sini menyebutkan tentang karakteristik orang yang bertakwa. Apa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Yang pertama adalah orang-orang yang dia itu senantiasa berinfak. Enggak cuma di waktu lapang, tapi dia pun berinfak tatkala waktu yang sempit. Ini sifat orang yang bertakwa. Dia enggak milih-milih kapan dia itu berinfak. Dia pun ya tidak milih-milih ya ketika dia itu tidak menunggu-nunggu kapan dia berinfak. Kenapa enggak infak nanti aja kalau saya udah tua, kalau saya udah sukses? Suksesnya kapan? Entah kapan. Akhirnya enggak pernah infak. Ini tidak boleh. Kemudian Allah firmankan wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Yang kedua adalah orang-orang yang marah, namun ketika dia marah, dia bisa menahan amarahnya. Jadi kita katakan orang-orang bertakwa ini bukanlah orang yang tidak pernah marah. Karena manusia, ya orang bertakwa ya seperti manusia yang lain. Demikian pula orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan orang yang enggak punya masalah. Orang bertakwa punya masalah enggak? Punya masalah karena manusia biasa. Tapi bedanya orang bertakwa kepada Allah adalah tatkala dia punya masalah, Allah berikan jalan keluar dari permasalahannya. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala firmankan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Jadi orang-orang bertakwa ya punya permasalahan karena manusia biasa. Demikian pula marah. Maka orang bertakwa kepada Allah pun merasakan marah. Ya karena dia adalah manusia biasa. Tapi bedanya apa? Yang membedakan adalah orang bertakwa adalah ketika dia itu marah, dia mampu untuk ya menahan amarahnya, meredam amarahnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala firmankan wal kadhimin, yaitu orang yang menahan. Yang dimana kata para ulama maksud dari al-kadham ya wal kadhimin maksudnya adalah dalam bahasa Arab itu al-kadham ini adalah mengikat kirbah. Dan kalau orang-orang zaman dahulu itu ya ketika mereka ini melakukan perjalanan
ada tempat air, ya, kantong dari kulit biasanya. Nah, kemudian ya kain tersebut ini atau kantong tersebut diisi air, kemudian diikat. Nah, ini maksudnya dengan wal kadhimin, sama seperti ini. Atau dengan kata lain adalah ya sama seperti mengikat kirbah ketika air sudah penuh, agar jangan sampai airnya itu keluar dari kantongnya. Atau maksudnya yang lain adalah ya menahan amarahnya ketika gejolaknya sudah sangat begitu ingin keluar, kita ikat. Nah, ini maksud dari wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang yang menahan amarahnya. Menahan bagaimana sih? Menahan dengan ilmunya. Ketika ada seorang yang menistakan agama, kita marah wajib. Tapi kita tidak boleh ya atau kita itu ya ketika ada orang yang menistakan misalkan agama kita, bertindak tanpa ilmu hingga akhirnya malah madorot. Demikian pula perkara-perkara keduniaan, maka hendaklah seorang ini mampu untuk meredam amarahnya. Ya, karena sangat begitu banyak dari sabda Nabi SAW yang berkaitan dengan pentingnya kita untuk meredam emosi kita. Walaupun tadi kita sampaikan bahwa emosi itu ya adalah sifat manusiawi, marah itu adalah sifat manusiawi. Tapi pentingnya kita untuk meredam emosi kita. Banyak sekali keutamaannya. Di antaranya adalah Nabi SAW mengatakan man kaffa ghadabahu satarallahu auratah, dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani. Di antara fadilah keutamaan orang menjaga amarahnya, meredam emosinya adalah Nabi SAW mengatakan barang siapa yang meredam emosinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya. Jadi di antara keutamaan kita itu ya bisa meredam emosi kita adalah yang pertama, Allah akan menutup aib kita. Karena orang ketika dia marah, maka akan terbongkarlah seluruh aibnya. Ya, bagaimana dia akan keluar perkataan-perkataan yang tidak benar. Bahkan terkadang orang yang marah tidak hanya ya perkataan kotor yang keluar dari lisannya, seluruh binatang di kebun binatang dibawa sama dia. Saking nggak terkontrol dirinya itu sendiri. Akhirnya Allah membuka aibnya. Benar Nabi SAW mengatakan man kaffa ghadabah, siapa yang bisa menahan emosinya, amarahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi auratnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, di antara keutamaan kita menjaga amarah kita adalah Allah akan menjadikan orang tersebut spesial kelak nanti di hari akhirat, di kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qadama ghaidhan, barang siapa yang menahan amarahnya, wa huwa yaqdiru ala an yunafidahu, dan dia itu mampu untuk mengaplikasikan amarahnya. Ya, dia bisa ketika marah sama orang, dia bisa nonjok orang tersebut, tapi dia tahan. Da'ahullahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan panggil dirinya kelak nanti di hadapan seluruh makhluk, hatta yukhayyiruhu fi ayyil hur syaa. Bahkan tidak hanya itu, dia pun nanti akan disuruh untuk memilih bidadari mana yang mau ya dia ambil. Masya Allah ya. Jadi bidadari banyak nih ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari seluruh makhluk, kemudian dia disuruh untuk memilih mana bidadari yang untuk dia. Luar biasa ya. Bidadari itu yang dimana sangat begitu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran, ternyata Allah berikan keutamaan ya bagi orang-orang yang mampu meredam emosinya. Kemudian pula dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mampu meredam amarahnya, maka Allah akan berikan keridhaan kelak nanti di hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qadama ghaidhan, barang siapa yang mampu untuk meredam amarahnya, walau sya'an yumdih, walaupun dia mampu untuk mengaplikasikan marahnya. Dia marah sama orang ya, kemudian dia mampu untuk pukul orang tersebut, tapi dia tahan amarahnya. Mala Allahu qalbahu yaumal qiyamah ridwan, maka Allah Subhanahu wa taala akan isi dirinya dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Allah ridhoi kelak nanti di akhirat, maka ujungnya pasti masuk ke dalam apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Karena sifatnya penghuni surga adalah
radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Surah apa itu? Al-Fil apa? Kenapa diam semua nih? Ayo apa ya? Al-Bayyinah, ayat yang terakhir ya. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Ini adalah balasan bagi orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang dia mampu untuk mengendalikan ya amarahnya, meredam amarahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi dirinya dengan iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma jar'a 'abdun jur'atan a'dhamu min jur'ati ghaidin." Tidak ada suatu seorang yang dia ya melakukan sesuatu lebih utama ketimbang tatkala dia itu menahan amarahnya. Kemudian tidaklah ada seorang hamba yang bisa meredam amarahnya illa mala'allahu jawfahu imanan, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan isi dirinya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ibnu Majah, hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Nah, sehingga orang yang dia ini mampu untuk meredam emosinya, tandanya dia akan diberikan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, bagi bapak-bapak nih ya, yang sering dia marah-marah kepada istrinya, kepada anaknya, maka hentikanlah marah tersebut. Ya, kita marah boleh silakan, tapi marahnya adalah al-wasat atau pertengahan. Suami yang baik bukanlah suami yang nggak pernah marah. Ya, ada juga suami yang seperti ini. Tapi suami yang baik adalah tatkala dia marah mampu untuk mengendalikan amarahnya. Demikian pula ibu-ibu ya, akhwatnya, ummahatnya sama ya. Sama ya. Kadang-kadang anak susah banget diajarin baca ya. Tak susah banget ya. Wah, ini sampai teriak-teriak ya, sampai main fisik. Itu baru kita ngajarin abata aja, itu yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena amal jariah ini. Tapi kenapa berat banget kita ngajarin? Kita tatkala anak nggak bisa ngomong tak dan lain sebagainya, kita marah-marah. Padahal ini adalah jalan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan marah. Dan juga kalau memang kita terbiasa untuk ya ngomel, kemudian terbiasa kita ya untuk ngomong dan seterusnya, ngomongnya baiknya bagusnya, ya dipakai untuk motivasi kebaikan. Ya, ketimbang tatkala ya kita marah sama suami, ngomongnya macam-macam ya, doa ajalah kepada Allah Subhanahu wa taala, pakai yang bagus ya. Sama dengan anak ya, ketika anak bikin kesal ya, aduh masya Allah kamu ini ya, semoga jadi imamnya Masjid Al-Bana misalkan itu ya, atau menjadi orang yang berguna dunia maupun di akhirat dan seterusnya, lebih baik ketimbang kita pukul mereka dan lain sebagainya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Karena ya, orang yang dia bisa menahan amarahnya, maka insya Allah dia akan merasakan manisnya iman. Dan ketika seorang ini sudah merasakan manisnya iman, mudahnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya ya, semakin dia itu ya giat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah berikan sakinah, ketentraman dalam hidupnya, baik ya dalam kehidupan pekerjaannya maupun aktivitasnya maupun kehidupan rumah tangganya. Maka ayuhal mukminun ya, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita lupakan ya akhlak yang baik. Jangan sampai kita lupa. Wabil khusus bagi kita yang sudah ngaji ya, yang sudah ngaji, maka pastikan kita ini berakhlak dengan akhlak yang baik. Kalau kita punya masalah dengan yang lain, selesaikan. Karena khawatir kita punya masalah sama orang lain, besoknya kita mati. Kita ada sangkutan dengan orang lain tersebut. Jangan sampai. Baik itu perempuan maupun laki-laki, jangan pernah punya musuh. Jangan pernah ada masalah dengan orang yang lain. Bahkan Nabi SAW pun beliau ketika disuruh untuk menurunkan harga barang. Karena ketika itu di zaman Nabi SAW di Madinah itu pernah harga itu melambung tinggi. Gola syi'ar fi ahli Nabi SAW, pernah harga itu
ya, tinggi sekali naiknya. Kemudian para sahabat datang kepada Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, ghalla syi'ar, fasa'ir lana." Wahai Rasulullah, sekarang semuanya mahal. Tolonglah ringankanlah atau tentukanlah atau ya murahkanlah untuk kami. Nabi tidak bisa mengatur itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya mintalah kepada Allah. Innallahu wal musa'ir. Ya karena Allah yang menentukan harga, yang menjadikan orang itu susah, ya senang, gampang, ini Allah Subhanahu wa taala. Ya sama dengan kita nih, ya sama dengan kita. Sekarang apa yang mahal? Minyak. Wah, tahu banget ya. Sama apa lagi? Kedelai ya. Ya minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nabi SAW mengatakan, karena aku khawatir ketika nanti di akhirat ada yang minta untuk dibalas kezalimannya yang berkaitan dengan ya darah atau kehormatan seseorang. Demikian Nabi SAW. Maka jangan sampai kita punya permasalahan dengan orang yang lainnya, dan ya teruslah kita berbuat baik kepada orang-orang muslim. Barakallahu fikum. Karena waktu sudah habis ya, kita akhiri kajian kita pada hari ini. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya baik di luar materi atau di materi, falyatafadhalu masykuran untuk ditanyakan. Kita jeda dengan ayat Isya terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik, kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk yang melalui pesan WhatsApp.
Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa lewat pesan WhatsApp atau sari kertas, silakan ditaruh di sini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Ustaz. Apa benar Rasulullah SAW tidak pernah marah apabila hak atas dirinya dilanggar dan hanya marah terhadap pelanggaran hak Allah Subhanahu wa taala? Apa boleh kita mengikuti seperti itu? Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Wa fiikum barakallah. Naam. Maksudnya adalah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah ketika beliau haknya dilanggar adalah apa yang terlihat, apa yang terjadi ketika beliau SAW itu sedang berdakwah. Yang dimana beliau ini diintimidasi oleh masyarakat, ya kaum Quraisy. Kemudian ketika beliau dakwah ke Taif, beliau itu dilempari oleh orang-orang gila dan juga anak-anak kecil. Dan beliau pun dikatakan salat 2 rakaat, kemudian malaikat Jibril datang, kemudian ya menyuruh Nabi SAW untuk menyuruh malaikat penjaga gunung memindahkan gunung kepada orang-orang Taif. Kemudian Nabi SAW mengatakan jangan. Ya karena bahkan beliau mengatakan Allahumma ighfir liqaumi dalam kitab sirah ya. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahuinya. Wa arju min astabin, aku pun ingin agar dari golongan mereka, dari keturunan mereka akan keluar orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya seperti ini, ketika beliau itu diintimidasi dan lain sebagainya, beliau ini diam. Ya. Namun tatkala syariat itu ya dipermainkan, misalkan Allah Subhanahu wa taala ini haknya dilanggar ya oleh orang-orang Quraisy, atau ketika ada syariat yang kemudian dilalaikan oleh sahabat, beliau marah. Jadi maksudnya adalah bukan berarti Nabi SAW itu tidak pernah marah ketika beliau ini ya dalam dirinya itu diganggu. Tidak, karena beliau manusia biasa. Tengok misalkan ketika dalam peristiwa Ifk ya, atau ketika Nabi atau istri Nabi Aisyah difitnah, maka beliau pun mendiamkan istrinya. Kemudian ketika beliau pun ya ini melakukan ya zihar kepada istri-istrinya, tandanya ini adalah manusiawi ya, manusia. Nabi itu manusia biasa ya, dan bahkan dalam ya surat ya dalam Al-Qur'an ya, dalam surat atau kalau tidak salah tentang masalah ya Nabi SAW itu pernah melihat atau melihat istrinya ya, Allah alam, ana lupa. Tapi setidaknya Nabi di sini ya nampak adalah ya manusia biasa. Akhirnya beliau pun menjauhkan istri-istrinya, Demikian sehingga ya kita mengikuti Nabi SAW. Ketika ada orang atau ketika kita ini dibuat marah, maka kita marah. Tapi marahnya adalah i'tidal atau pertengahan. Ya jangan berlebih-lebihan. Demikian pula jangan meremehkan. Ya, jadi tetap kita sebagaimana tadi kita sampaikan, demikian pula yang Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fiik. Bagaimana sikap kita kalau ada orang yang lebih muda marah-marah ke kita, yang lebih tua? Apakah harus kita balas dengan amarah? Barakallahu fiik. Ya, kalau marah dibalas dengan marah tidak akan pernah selesai. Ya. Orang yang muda ini dia bersalah karena memang dia sudah memarahi orang yang lebih tua usianya. Ya, tapi janganlah kita ini malah melakukan atau berkhianat kepada orang yang melakukan kesalahan. Ya, melakukan kesalahan kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Nabi mengatakan wala takhun ala man khanak, atau wala takhun ala man yakhunuk. Jangan kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianati dirimu. Ketika ada orang yang masih muda, kemudian kita memarahi kita karena misalkan kita memang salah, ya maka tidak perlu kita untuk ya marah lagi, karena marah ini tidak mesti perlu dibayar dengan amarah juga. Maka inilah yang kita jelaskan pada hari ini. Ya, pentingnya kita banyak bersabar dan meredam amarah kita dan tidak kita mudah untuk marah-marah. Karena marah-marah nanti ujungnya itu ya pasti pahit penyesalan kah, setidaknya hipertensi darah tinggi ya, atau yang lainnya. Maka baiknya adalah ya kita tidak mudah untuk marah-marah. Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau tanya, apa hukum marah kepada orang tua?
Iya, terima kasih. Nggak boleh marah sama orang tua ya, dosa. Durhaka ya, dengan orang tua kita marah-marah. Tidak boleh. Walaupun mereka ini punya kesalahan, tetap kita luruskan dengan baik. Jangan kita ini marah-marah. Dan ya mungkin ketika orang tua kita ini melarang tatkala kita masih kecil, karena kita belum paham kenapa orang tua kita melarang. Barulah ketika kita ini usianya sama persis dengan orang tua kita, kita baru tahu. Oh ternyata orang tua saya marahin saya gara-gara ini. Ini adalah sebuah ya kebaikan untuk saya. Jadi ya tidak boleh kita marah-marah sama orang tua. Terima kasih Dede yang bertanya di sini. Barakallahu fiik. Ya, tanyakan lagi. Ya di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya. Anak saya ada namanya, di namanya ada kalimat husnul. Tapi dengan menggunakan ka, yaitu husnul. Sekarang ini saya baru tahu kalau penulisan husnul itu salah ya Ustaz. Katanya kalau husnul artinya adalah akhir yang buruk, sedangkan husnul akhir yang baik. Kalau Ustaz dulu masih awam, kami pakai huruf kho, jadi husnul. Apakah nama anak saya harus diganti Ustaz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Nah, jadi ahsannya kalau kita menulis husnul dengan menggunakan ha. Karena ini adalah ya logat yang fasih dalam bahasa Arab, demikian pula dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan menggunakan kalimat ha, husnul khotimah dengan tanpa spasi, husnul khotimah. Jadi ketika kita doakan nih mayit, semoga husnul khotimah, ya semoga husnul khotimah. Memang wallahu ta'ala ala wa alam, al-husn dengan kalimat kha itu adalah akhiran yang buruk, ya, yang dimana awalnya baik menjadi buruk. Ini husnul khotimah, husn namanya. Husn dalam bahasa Arab yang ada di mu'jam atau di kamus-kamus. Nah, kemudian di sini kita udah punya anak. Kemudian namanya adalah dengan menggunakan ka tadi. Perlukah kita rubah? Maka ya bahwasanya penamaan ini dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ya bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab terlihat salah, tapi bahasa Indonesia. Maka bahasa Indonesia punya kaidah tersendiri dalam penulisan. Maka tidak perlu untuk berlebihan. Sama dengan ketika ada orang yang meninggal dunia, kita ada orang yang mengatakan semoga ke husnul khotimah pakai huruf K. Nggak perlu kita emosi di situ, ngabisi energi, nggak perlu, jangan kok ya ini dosain, nggak perlu, udah. Ya udah kita katakan semoga husnul khotimah dengan menggunakan ha. Karena ini hanya penulisan bahasa Indonesia saja. Sama dengan kalimat insya Allah. Kalimat insya Allah, apa artinya insya Allah dalam bahasa Arab? In sama sya-nya nggak boleh digabung. Kalau in sama sya-nya digabung, insya Allah artinya adalah menciptakan Allah. Masya Allah. Kalimat kufur nih. Insya Allah menurut bahasa Arab tulisannya kalau disatukan artinya adalah menciptakan Allah. Ini kalau bahasa Arab. Kalau bahasa kita ya nggak masalah, karena kita punya metode tersendiri dalam penulisan. Mau tulisnya insya Allah disambung, atau in kemudian dispasi insya Allah, atau pakai huruf ya so insaha gitu, atau yang lain tidak masalah sama sekali insyaallah taala. Jadi sehingga tidak perlu ya diperbesar masalah ini, karena ini berkaitan dengan bahasa kita. Bahkan ya mayoritas orang-orang dengan menggunakan bahasa Arab namanya itu nggak ada artinya sebenarnya. Contoh misalkan Fajri Hidayat, artinya apa Fajri Hidayat? Bingung juga saya artinya. Fajri artinya adalah fajarku, subuhku kan, subuhku. Hidayat apa hidayatnya? Mungkin hidayah. Subuhku hidayah. Apa kira-kira? Enggak, pokoknya enggak pas ya. Ya ini bahasa, ya ini walaupun bau-baunya Arab, tapi bukan Arab. Ya, bau-baunya Arab tapi bukan Arab. Demikian. Jadi tidak perlu berlebih-lebihan. Hendaklah mungkin kalau memang ada masalah di sini kita yang penting manggil dengan kalimat husnul tanpa kha. Demikian. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akhiri kajian kita pada hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.